Yuk kita simak video berikut kebohongan terbesar yang sempat bikin gempar dunia dan sains. Kebanyakan dari kamu mungkin udah gak asing lagi dengan salah satu situs bersejarah di Inggris, Stonehenge. Salah satu situs paling populer yang merupakan formasi batu melingkar tegak. Sebuah formasi batu yang cantik yang dipercayai sebagai tempat ritual bangsa Celtic. Eits, tunggu dulu. Diperkirakan berdiri antara tahun 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi. Situs ini telah menarik perhatian sejak tahun 1600. Namun ternyata sudah melewati banyak fase restorasi. Setelah badai dahsyat di tanggal 31 Desember 1900 yang menumbangkan beberapa batu, arkeolog William Golan mulai memimpin pemugaran besar pertama pada tahun 1901. Terdiri dari aktivitas pelurusan dan pemasangan beton sarsen yang terancam jatuh. Nah, dalam proses penegakan kembali, Golan memindahkan setengah meter dari posisi semula. Dan pemugaran terakhir dilakukan di tahun 1963 setelah beberapa lingkaran roboh sebelum akhirnya dipublikasikan. Yang dilihat saat ini bukanlah bentuk aslinya, ini ilustrasi Stonehenge yang asli. Sebelum akhirnya dibuka publik hingga tampakannya di zaman sekarang. Ada yang mengatakan ini adalah aib nasional sih, tapi ada juga yang mengatakan, ini hanyalah upaya menyelamatkan situs berharga. Kalau kamu di kubu mana? Nah, kebohongan besar lainnya yang sempat dipercaya adalah mengenai tembok raksasa Cina. Juga masuk dalam daftar situs warisan dunia, tembok ini memiliki total panjang 8.851 km. Dan tidak panjang terus-menerus seperti yang ada di bayangan kita, tapi merupakan kelompok tembok-tembok pendek yang ngikut dengan alur pegunungan Cina Utara. Nah, yang sempat dipercaya itu adalah bahwa tembok ini bisa terlihat dari ruang angkasa. Namun di tahun 2003, astronot pertama Cina, Yang Liwei, membuktikan gak ada satupun benda di permukaan bumi dapat terlihat setelah melalui orbit bumi di ketinggian puluhan ribu kaki. Ya, termasuk tembok ini. Foto ini juga salah satu kebohongan tentang tembok raksasa Cina nih, bahwa lebar tembok ini bisa muat hingga ribuan orang. Padahal awalnya saja, tembok ini hanya menara pengawas, parit, dan barak. Lebar dan tinggi tembok ini bervariasi. Bagian terlebar itu ya mampu menampung 5 orang berkuda atau 10 orang berjalan berdampingan dengan nyaman. Kemudian tingginya 60 cm hingga 9 meter. Lalu yang satu ini beneran bikin ilmuwan gempar. Asalnya selama ini imaji yang beredar tentang aksesoris Viking, salah satunya adalah helm bertanduk. Namun setelah penemuan helm pertama kali oleh arkeolog, semua itu terbantahkan. Helm yang ditemukan sama sekali nggak ada tanduk alias nggak bertanduk. Cuman berupa helm dengan lubang untuk mata dan beberapa tonjolan-tonjolan kecil. Ya, emang sempat ditemukan helm bertanduk. Tapi mengutip Ancient Origin, helm seperti itu digunakan oleh bangsa-bangsa yang hidup sebelum Viking berkuasa atau menginvasi pertama kali di Eropa. Misalnya, helm Vaxo, bangsa tua di salah satu wilayah Denmark. Tapi ya, udah terlanjur tergambarkan seperti itu sejak abad ke-19. Ada loh bahkan yang menggambarkan helm bersayap. Menurut sejarah, mereka ini terdiri dari kelompok perompak, pelayar, dan pedagang unggul. Mereka menggunakan aksesoris yang tidak kotor atau berantakan. Bangsa Viking yang berkuasa dari abad ke-9 hingga 11 adalah orang-orang yang dilengkapi peralatan dandan seperti sisir dan alat bersih gigi serta kuku. Perempuan menggunakan gaun wool, sementara pria mengenakan pakaian dari linen dengan luaran wool. Mereka juga adalah petarung dan helm salah satu perlengkapannya. Namun ya, nggak bertanduk karena itu menyusahkan di medan perang. Ya juga sih.